Shalom, salve, puji Tuhan kalau pada pagi hari ini saya masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dibangun pagi-pagi hari ini. Saya melihat banyak di media sosial, bahkan itu seakan-akan dosa sesama jenis dan LGBT itu menjadi kebenaran. Nah, di sini bukan saya mau menghakimi mereka, tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yaitu Bapa yang ada di surga, dan Allah yang hidup Tuhan kita Yesus Kristus menciptakan ciptaannya itu sesungguhnya sempurna. Tetapi dikarenakan dosa, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa seperti itu, yaitu dosa sesama jenis LGBT. Di sini bukan saya menghakimi, tapi saya ingin berbagi ayat firman Tuhan agar mereka boleh disentuh oleh Roh Allah, dan selebihnya keputusan berpulang ke diri mereka masing-masing. Karena saya mengetahui kebenaran, jadi saya harus menyampaikan ini dan membuat mereka yang jatuh dalam dosa yang serius ini supaya berbalik dan mau bertobat. Terkadang banyak orang-orang yang seperti itu datang pergi ke Eropa, karena di Eropa sana mereka dilindungi hak-haknya. Tapi kalau di negara kita sendiri, kalau ada yang ketahuan, misalnya entah itu di hotel, entah itu di rumah-rumah, kalau ada dosa sesama jenis, itu mereka bisa dikenakan sanksi hukumnya, atau mungkin hak mereka tidak dilindungi. Nah, tetapi di sini sebenarnya nggak boleh gagal paham. Karena sesungguhnya pada awal mulanya Allah itu menciptakan manusia itu sempurna. Hanya satu laki dan satu wanita, Adam dan Hawa. Tetapi kenapa sampai mereka bisa melakukan dosa seperti itu, yaitu dosa sesama jenis? Ya, itu tadi dikarenakan dosa. Bapak Adam dan Ibu Hawa sudah jatuh dalam dosa, dan akhirnya tidak mentaati perintah Allah, dan akhirnya beranaklah dosa-dosa yang lainnya. Nah, akhirnya terjadilah dosa seperti itu ya teman-teman. Tapi kita akan membaca ayatnya dulu di dalam firman Tuhan di Kejadian 1. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah aku memberikan kepadanya." Yang ayat selanjutnya, yang ayat sebelumnya, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, di awal mula penciptaan manusia, Allah sudah memberkati mereka dalam pernikahan di Taman Eden, dan mereka diciptakan sempurna, hanya satu laki dan satu wanita. Tidak wanita dan wanita, tidak, bukan laki-laki dan laki-laki, tidak, tapi satu wanita satu pria. Jadi mereka diciptakan sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, tetapi karena mereka tidak taat, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Nah, apakah dosa sesama jenis itu berdosa? Berdosa, karena ada datanya, ada dalilnya, dan di sini diberikan penegasan bahwa orang-orang seperti itu kalau tidak bertobat, ya mereka tidak akan mendapatkan kerajaan Allah atau surga. Nah, kalau tidak mendapatkan kerajaan Allah atau surga, mereka kemana? Ya mereka pasti di neraka.
Nah, di sini saya tidak menghakimi ya teman-teman, karena itu sudah tertulis dalam kitab suci, makanya saya menyampaikan ini agar sahabat-sahabatku di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun kalian berada, kalau jatuh dalam dosa seperti itu, cepat berbalik dan bertobat. Karena hanya di dalam Tuhan Yesuslah kalian menemukan air kehidupan itu. Coba kita buka dulu di dalam 1 Korintus 6, ini datanya, ini dalilnya. 6, 9, dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sudah dikasih tahu kan bahwa dosa-dosa seperti itu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi bukan hanya pemburit, tapi cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi kita tidak boleh abu-abu di dalam menyampaikan itu, karena kamu lebih sayang sama temanmu, seakan-akan dosa menjadi pembenaran. Tidak boleh, tetapi harus disampaikan kebenaran firman Tuhan ini agar mereka paham dan mengerti. Jadi setiap orang-orang yang jatuh dalam dosa itu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah, yaitu banci dan pemburit. Pemburit itu yaitu tadi hubungan sesama jenis. Jadi ayo, di sini saya menyampaikan ini bukan untuk menghakimi ya teman-teman, tapi untuk membuat kalian berbalik, bertobat, dan kembali ke jalan yang benar. Kita baca dulu di 2 Timotius. Kenapa saya berkata di sini saya tidak menghakimi? Karena memang ada datanya ya teman-teman. Kalau intinya untuk kebenaran, kita tidak menghakimi orang-orang yang jatuh dalam dosa sesama jenis itu, tapi di sini kita harus saling menasehati, menegur, dan mengingatkan agar mereka berbalik dan menuju kepada jalan yang benar. Nah, ini datanya, ayatnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi saya tidak menghakimi ya teman-teman, saya menyampaikan ini, saya ikut terpanggil agar orang-orang yang jatuh di dalam dosa sesama jenis itu berbalik dan mau bertobat, kembali ke jalan yang benar dan normal. Karena Allah sesungguhnya dari awal penciptaan tidak pernah menciptakan laki-laki dan laki-laki, tapi yang diciptakan laki-laki dan perempuan. Dan tidak pernah diciptakan perempuan dan perempuan saja, tapi laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menciptakan semuanya itu sempurna. Nah, tetapi kenapa akhirnya manusia jatuh dalam dosa? Itu tadi LGBT, pemburit, banci, sesama jenis. Ya karena dosa itu tadi. Ya, jadi di sini hambanya tidak menghakimi, tapi ayo saya sebagai saudara seiman yang kalau ada sahabat-sahabatku jatuh dalam dosa ini, apalagi ini kalau di Eropa mereka sangat senang karena hak-haknya mereka terlindungi, itu tadi yang disebut pelangi. Jangan dosa menjadi pembiaran. Ayo berbalik, kembali ke jalan yang benar, dan agar kalian mendapatkan kerajaan Allah, surga. Karena nantinya di surga itu kekal, di neraka itu juga kekal. Jadi keputusan berpulang kepada kalian. Di sini saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena perbuatan dosa itu, banci dan pemburit itu dosa besar dan tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau kalian tidak mau bertobat. Dan nanti kalian juga akan membuka ayat di dalam Wahyu 21:8 tentang neraka itu bagaimana, dan di 22 ayat 15. Begitu ya teman-teman. Di sini saya tidak menghakimi. Kalau sahabat-sahabatku di seluruh dunia, di seluruh Indonesia nanti menonton VT saya ini, aku mengasihi kalian karena kebenaran ini harus disampaikan agar kalian tidak terus-terusan jatuh dalam dosa yang seperti itu, karena seakan-akan itu menjadi pembenaran. Karena apalagi kalau hak-haknya kalian tentang pelangi ini terlindungi di Eropa sana, nah inilah akhirnya ya nanti seperti zamannya Bapak Lot. Jadi begitu ya teman-teman. Sesungguhnya kitab suci sudah melarang, dan sesungguhnya juga
gereja kita Kristen, kita Katolik melarang sesama jenis itu. Tetapi karena ada kata-kata, pernah Bapak Paus bilang memberkati mereka, itu bukan maksudnya diberkati dalam pernikahan kudus Katolik, bukan, tetapi diberkati dalam kemanusiaannya. Kita nggak boleh menolak orang-orang seperti itu, tapi kita harus mengasihi dia. Nah, tentunya kalau kita mengasihi dia, kita juga harus menyampaikan konsekuensinya. Ini loh, kalau kamu jatuh terus dalam dosa ini. Tapi kalau misalnya kok nggak menyampaikan kebenaran firman Tuhan satu paket, akhirnya orang gagal paham kan, salah paham kan. Akhirnya mereka terus-terusan jatuh dalam dosa. Mengasihi tapi tidak ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya mereka terjerumus terus di dalam dosa sesama jenis itu tadi. Akhirnya kamu disebut adalah orang-orang yang tidak adil, mau mencari aman buat dirimu sendiri. Jadi orang-orang tidak adil pun tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah kalau tidak mau menyampaikan kebenaran. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, ini penyampaian firman Tuhan. Di sini saya tidak menghakimi siapapun, tapi ini bunyi firman Tuhan, makanya saya harus sampaikan agar teman-teman yang jatuh dalam dosa yang serius ini, yaitu dosa sesama jenis, semakin tumbuh subur, berbalik dan bertobat. Sesungguhnya Allah itu menciptakan semuanya itu sempurna. Jangan hanya demi mamon, demi cuan kalian diperbudak. Akhirnya kalian tidak mendapatkan surga, tidak mendapatkan kerajaan Allah. Jadi karena masuk neraka itu kekal, ngeri. Dan ayo, aku di sini mengajak kalian semua yang jatuh dalam dosa seperti ini, berbalik, bertobat, kembali ke jalan yang benar dan ke kehidupan yang normal, agar kalian jangan sampai nanti metongnya tidak bertobat. Ya kemana jiwamu? Ke neraka kan, kekal kan di sana. Oke, begitu ya teman-teman. Pesan yang penting ini saya sampaikan agar teman-teman bisa mengerti dan memahami. Dan tentunya di sini saya ingatkan tadi, saya tidak menghakimi, tetapi itu bunyinya firman Tuhan seperti itu, ya harus saya sampaikan untuk kebenaran firman Tuhan satu paket. Oke, God bless you.